Selamat siang Sobat JKN. Perkenalkan, saya Rifki Madiansa. Di sini saya bertemu dengan pasien testimoni di Rumah Sakit Surya Husada Ubung bersama dengan Ibu Nyaman nanti. Yang kebetulan ditanggung oleh APBN pusat. Oke, dari bantuan pemerintah. Iya, dari bantuan pemerintah. Selama ini saya sebelum ditanggung, saya dari perusahaan ditanggung sama perusahaan. Setelah saya ada pemutusan kerja dari perusahaan saya karena pengaruh COVID kemarin, saya diberhentikan. Maka semenjak itu saya tidak ada penghasilan lagi. Jadi BPJS ini benar-benar membantu sekali keluarga saya selama ini. Karena di samping itu pas operasi itu saya benar-benar ditanggung, sama sekali tidak pernah ada pembayaran. Oke, berarti Ibu terdaftar sebagai dari peserta dari bantuan pemerintah. Itu sebelum COVID berarti Ibu menderita sempat operasi. Sebelum sebelum COVID itu belum pernah ada masuk operasi. Pas ada COVID itu ya. Berarti pas COVID. Ya, cuma kita bayar COVID. Apa tuh namanya? Iuran. Enggak, untuk tes apa tuh namanya? Pas untuk COVID itu. Ya, tes swab itu kita cuma bayar itu aja, kita masuk ruang operasi. Persyaratannya ya. Jadi sebelumnya mohon maaf sebelumnya ini berarti Ibu sempat menggunakan BPJS Kesehatan itu udah berapa kali Ibu? Itu berobat mungkin dari segi sempat dirawat inap mungkin atau? Kalau masalah penggunaan saya gini tidak bisa menghitung, udah sering kali saya gunakan ya, karena saya ada penyakit hipertensi yang setiap bulan harus dikontrol. Setiap bulan dikontrol dan itu di Rumah Sakit Surya Husada ini. Oke, jadi mungkin dari Ibu sebelumnya tuh bagaimana sih pendapat Ibu terkait program BPJS Kesehatan ini? Kalau menurut saya kepesertaan BPJS ini sangat membantu masyarakat kita, yang terutama golongan kita yang sudah tidak berpenghasilan, karena kita punya penyakit itu gimana ya, kita harus sediakan uang yang banyak harusnya kan. Betul. Jadi karena dengan adanya BPJS ini kita bisa ditanggung operasinya itu tanpa bayar. Oke, berarti program BPJS Kesehatan ini memang sangat membantu karena di samping itu bahwa kesehatan itu tidak ada yang tahu Ibu ya. Jadi sewaktu-waktu kan mungkin dari kita semua ini bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati Ibu ya. Jadi kita kan tidak tahu kita kapan sakitnya jadi gitu. Kita harus punya jaminan ke depannya Ibu ya, misalkan kedepannya kita tiba-tiba sakit kan nggak ada yang bisa menanggung, kayak misalnya asuransi seperti apa itu Ibu ya. Jadi setidaknya dengan kita punya program JKN ini jadi kita bisa kedepannya misalkan tiba-tiba mengalami penyakit apa itu dan ini berobat, jadi bisa ada tanggungan kedepannya. Apalagi kemarin kan dari perusahaan itu kita kan nggak tahu kalau kita mau diberhentikan kapan gitu ya, tiba-tiba begitu. Kita kan nggak ada planning ke depannya kayak gimana gitu. Akhirnya ya itulah solusinya BPJS Kesehatan solusinya. Jadi berarti sebelumnya Ibu sempat kerja di mana Ibu? Saya kemarin dapat kerja di Ramada Bintang Bali Resort di Jalan Kartika Plaza sama suami berdua, satu hotel. Pas COVID kemarin tiba-tiba ada memo di pensiun dinikan semua karyawannya, Pak. Tapi dia bilang katanya mau dipanggil lagi gitu, mau dipekerjakan lagi, tapi tidak ada kabar apa-apa. Jadi kita jadi bingung. Cari kerja umur segini kan susah. Iya, betul Ibu. Jadi berarti itu kejadiannya sebelum COVID ya Ibu? Iya. Apa pas COVID? Kemarin tuh COVID-nya tuh tahun berapa ya kemarin tuh? 2020 Itu udah sekitar itu dah. Umur Ibu kan baru 47-an. 47 lah. Masih aktif lah seharusnya. Kan Ibu di sana terdaftar sebagai karyawan permanen. Oh iya, permanen ya. Berarti pegawai tetap. Pegawai tetap ya. Cuman tiba-tiba diberhentikan. Tanpa ada informasi kayak
terkait apa namanya kenapa bisa Ya, diberhentikan itu Ibu? apalagi kita kan masih ada program gitu nyicil rumah dengan setiap bulan kita kan bayar BPD gitu, tiap bulan langsung dipotong gaji kita potong gitu. Tiba-tiba ada seperti itu, kita nggak tahu, apalagi kita tiba-tiba sakit gitu ya, kita nggak tahu. Akhirnya untung ada BPJS, benar-benar saya dibantu sekali keluarga saya. Berarti sebelumnya nih dari keluarga Ibu sendiri nih yang lebih sering menggunakan BPJS Kesehatan, mungkin ada yang lebih sering melakukan pengobatan itu mungkin dari Ibu sendiri apa dari anak atau dari Ibu sendiri? Iya, Oh, paling sering Ibu. Paling sering Iya, karena Ibu banyak kan ada batu ginjal, ada asam lambung, ada hipertensi. Sekarang ditambah dengan peradangan otot lengan. Itu Ibu ya, jadi mungkin benar-benar program JK ini sangat Ya, membantu Ibu benar ya. sekali. Kalau tidak ada itu gimana perekonomiannya itu harus bayar mahal gitu. Operasi batu ginjal aja saya dengar-dengar sampai 22 juta gitu. Gitu. Ya itu dah. Benar-benar memang Iya, tanpa yang kita sadari Iya. Bu, ya. Jadi penyakit benar-benar itu membantu lah. datang itu biasanya itu yang tanpa kita benar-benar aware terhadap kesehatan. Jadi mungkin dari Ibu pribadi terkait kesehatan sebelumnya kan, apalagi sekarang zaman apa namanya zaman milenial seperti ini Bu, ya. Jadi anak-anak muda sekarang tuh bahwa kesehatan itu masih kurang gitu ya. Jadi lebih ke kayak minuman atau nggak makanan yang benar-benar cepat saji gitu ya. Itu dah Dampaknya kan kedepannya itu kan nggak ada yang tahu gitu. Sekarang memang zamannya harusnya udah ada jaminan untuk kedepannya terkait kesehatan mereka. Mudah-mudahan untuk kedepannya BPJS bisa tetap melayani dengan baik, apalagi untuk orang-orang seperti Ibu yang sudah tidak kerja begini. Iya betul sekali. Jadi memang program kita itu ditujukan untuk kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi di samping program kita kan visinya tuh untuk membantu mereka. Jadi dengan kita sama-sama gotong royong, jadi semua itu tertolong gitu Ibu. Jadi kita dari semua segmen kepesertaan, jadi dari yang mandiri, dari yang segmen peserta yang golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga, jadi kan mereka saling membayar iuran, dan iuran mereka itu nanti akan membantu para pasien yang mungkin memang lagi membutuhkan kan. Jadi sesuai dengan visi kita gitu ya. Balik lagi ke dari apa namanya gotong royong, bahwa kita dapat membantu sesama pasien, sesama peserta JKN seperti itu teman-teman. Jadi mungkin dari Ibu pribadi terkait pelayanan dari BPJS Kesehatan dari segi administrasi, mungkin dari segi dokternya ada masukan mungkin dari Ibu? Selama ini yang saya tahu tuh selama saya menggunakan BPJS itu semuanya sih masih lancar-lancar. Nggak pernah ada kendala apa-apa. Yang penting kita ikuti aja prosedurnya, disuruh cari rujukan ya cari rujukan gitu. Oke, berarti istilahnya mungkin dari Ibu pribadi kan dari kami BPJS Kesehatan sudah menyediakan aplikasi mobile JKN. Nah mungkin dari Ibu sendiri terkait pelayanan kan, bahwa banyak peserta itu yang belum memanfaatkan program aplikasi dari program JKN ini, aplikasi mobile JKN. Jadi dari segi peserta juga masih belum mengenal kayak fitur ada antrian online itu Ibu. Jadi melalui aplikasi mobile JKN itu, kalau kita misalkan mau berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu tanpa harus mengantri seperti itu Ibu. Cuma Ibu orangnya kan apa tuh namanya udah berumur, jadi kayak itu udah kendalanya pas pendaftaran itu kan pakai komputer kayak gitu, kayak gitu aja kendalanya. Untung tapi selama ini sih dibantu sama security-nya, kadang ada yang standby di sana di pendaftarannya itu. Oke, jadi dari security-nya juga benar-benar membantu setiap saat. Sedia selalu itu. Saya minta bantuan langsung datang gitu. Oke, jadi selain itu juga di kami BPJS Kesehatan di setiap rumah sakit itu kita menyediakan BPJS 1, petugas BPJS 1 Ibu. Oh gitu. Jadi petugas BPJS 1 itu siap membantu membantu terutama orang-orang yang sudah berumur. Misalkan ada sering minta tolong gitu, soalnya kadang-kadang mata kan udah mulai kabur lihat angka-angka nomor itu susah.
Ya. Susah kayak misalkan. Ya, walaupun udah pakai kaca kadang kita Kecil itu tutup biar ya. nggak kelihatan. Itu udah kendalanya Ibu. Iya, jadi nah petugas BPJS 1 yang akan membantu daripada peserta yang ada kendala terkait BPJS kesehatannya mereka seperti itu Ibu. Itu jadi mungkin menurut Ibu sendiri terkait program JKN ini harapannya mungkin ada Ibu untuk kedepannya gitu. Ya, harapan Ibu kedepannya ya seperti kita ketahui kan banyak masyarakat yang kurang mampu gitu ya, yang harus kita dibantu gitu ya. Ya minimal lah jangan dibedakan pelayanannya yang umum sama yang BPJS biar tidak ada keseimbangan gitu. Biar seimbang. Iya, biar seimbang pelayanannya. Jangan ada perbedaan gitu aja. 92 Ibu masuk udah jadi karyawan. 92. Pas ada program BPJS itu kita disuruh pilihan waktu kemarin itu kita kan pakai asuransi. Dari begini perusahaan pakai asuransi, kita dikasih pilihan ikut BPJS. Ini program yang harus diikuti katanya. Harus wajib. Ya, wajib itu. Boleh. Ya, boleh ikut program yang lain dengan bayar sendiri katanya tapi tetap dibayar perusahaan berapa persennya. Tapi BPJS ini katanya harus gitu. Harus. Ya, gitu pertama kalinya. Akhirnya kan semua ikut kan program itu jadinya mulai BPJS. Awal BPJS mulai itu kita sudah dimasukkan. Berarti dulu dari perusahaannya. Itu di perusahaan apa itu Ibu? Boleh tahu zaman dulu itu? Itu saya ikut di perusahaan Ramadhan Bintang Resort Hotel yang dekat Plaza itu yang di Tuban itu masih berarti dari 92 di sana Ibu. Iya, sudah di sana. Terakhir 2020. Kemarin Covid itu kemarin tahun berapa itu saya lupa. 2019 itu. Itu udah pas Covid itu ya. Udah lama Ibu. Pegawai tetap ya, berkorban lama waktu untuk mengabdi di tapi itu dah tapi itu udah tidak ada pemanggilan kerja lagi. Tadi itu udah ya serabutan lah, kalau ada yang nyuruh bersih-bersih rumah orang ya kita ikutin aja, yang penting ada uang masuk ya. Iya, yang penting dapat penghasilan untuk uang makan. Iya, untuk masih ada yang percaya tenaganya masih dibutuhkan untuk bersih-bersih rumah kadang kan. Ya, betul sekali gitu. Ibu. Berarti untuk saat ini berarti suami kerja apa Ibu? Suami saya kadang-kadang serep tukang parkir tuh. Parkir. Ya, kalau ada tukang parkirnya yang libur dia minta tolong turun ganti gitu. Oke, berarti jadi ya tukang parkir itu jadi membantu lah. Orang kan melihat tukang parkir cuma pengemis saja kadang dihina, dihujat gitu. Salah mindset pola pikir. Iya, padahal itu membantu kita yang tidak punya kerjaan itu. Banyak yang nggak punya kerjaan jadi terbantu karena tukang parkir. Iya betul Bu. Jadi kalau menurut saya pribadi nih Bu ya, apalagi sekarang itu anak muda itu lebih gengsi kebanyakan Ibu ya. Jadi terkait pekerjaan tuh mereka tuh jadi kebanyakan milih-milih itu Bu. Jadi kalau saya pribadi sih mending orang itu mau bekerja, bergerak daripada sekedar ngemis di jalanan. Jadi Pak, benar lebih sekali itu. lebih dihargai tenaganya itu. Jadi menurut saya pekerjaan apapun itu sama aja saya. Jadi tergantung dari orangnya masing-masing. Jadi menilai bahwa pekerjaan itu kalau memang bermanfaat dan memang sangat membantu, jadi menurut saya gitu sih. Dan apalagi zaman sekarang itu benar-benar online itu kan merajalela Bu ya. Jadi AI bahasanya jadi kan bahwa sangat-sangat mengurangi untuk orang itu kerja menggunakan tenaga itu Ibu. Jadi zaman sekarang tuh benar-benar canggih. Benar-benar canggih itu Ibu. Berarti untuk anak Ibu berarti kuliah? Iya, kuliah. Pakai bayar ya di SPBI Bali. Bayar 20 juta 1 tahun. Perhotelan? Iya. 21 juta setahun? Menurut bidang sekolahnya. Atau misalnya pronopis berapa, skippingnya berapa, tata hidangannya berapa. Kebetulan anak saya kemarin kan ambil tata hidangan. Bayar 20 juta. Ya, selama setahun. Oke, berarti kuliahnya cuma setahun? Iya. Setahun ambil D1 aja. Oh, D1 aja. Pinginnya kerja cepet, soalnya tahu orang tuanya susah. Iya, benar sih Bu. Jadi iya. kadang anak maunya itu
kalau nggak diturutin juga kasihan. Tapi untung anak saya gini orangnya kreatif dia. Kreatif bagus. Ya, dia cari kerjaan, kalau enggak sekolah kuliah itu dia cari lowongan kerja. Sambil Dewi itu kerja ya, itu, Bu, ya, berarti Dewi dia pas tamat SMA dia kerja di ada di apa tuh namanya Popeye Rib tuh. Dia kerja dapat 50 hariannya. Tapi dia semangatnya tinggi, dia orangnya ingin dapat uang sendiri. Dari zaman sekolah berarti udah terbiasa nyari uang Ibu ya? Pas tamat itu kan kosong, belum kuliahnya belum mulai kan, dia kerja dia. Sambil nunggu. Iya, kerja dia. Daripada nggak ngapa-ngapain jadi sambil bekerja Ibu. Kemarin ada water apa tuh namanya? Forum water. Water World Forum. Water World Forum. Ikut dia di sana, hampir 2 mingguan dia melayani di bangketnya tuh. Padahal dia belum ada skill. Iya betul. Keberanian ya. Keberaniannya. Kalau Water World Forum itu kan setahu saya itu benar-benar event yang besar itu ya. Jadi kan ada tamu dari luar itu kan Ibu ya, jadi benar-benar dia keberanian ya utamanya. Pas kebetulan Ibu kasih dia gini kursus bahasa Inggris selama 4 bulan tuh. Khusus bahasa Inggris setelah sekolah langsung kursus bahasa Inggris. Ya, kan bisa membantu di sedikit untuk komunikasinya itu. Ya jadi percaya diri lah. Iya betul sekali Ibu. Jadi kalau misalkan memang kita apalagi kalau event yang anak Ibu itu kan pasti menggunakan bahasa Inggris. Iya, sedikit-sedikitnya kan pasti harus bisa dikit-dikit. Tapi tamunya juga maklum dia kalau kita nggak bisa itu kan karena kita masih belajar. Iya betul sekali. Tapi yang keberaniannya sih yang benar-benar mentalnya itu patut diapresiasi itu Ibu. Iya. Kalau boleh tahu itu berarti anak Ibu satu-satunya apa? Dua. Yang pertama udah kuliah tapi BPJS-nya ditanggung perusahaannya. Yang anak pertama udah kuliah. Yang anak pertama kan sudah kerja. Anak pertama sudah kerja di hotel villa. Terus BPJS-nya itu ditanggung sama perusahaannya. Ya, kalau saya sama suami sama anak itu yang ditanggung APBN. Oke, paham. Oke. Berarti anak Ibu kan ada 2, yang pertama sudah kerja di villa. BPJS-nya ditanggung sama villa tersebut. Kalau Ibu dan suami sama anak yang satu yang masih kuliah itu berarti kan dari APBN. Nah, seperti itu. Oke, jadi sangat luar biasa Ibu. Anak Ibu udah satu bekerja, satunya jiwa untuk bersosialisasi, berkomunikasi, istilahnya itu keberaniannya memang sangat bagus itu Ibu. Luar biasa sekali Ibu, jadi cerita dari Ibu jadi motivasi buat saya juga. Bahwa kita apalagi saat ini itu benar-benar harus siap sedia mengikuti zaman gitu kan. Jangan sampai terpengaruh dengan yang negatif. Kadang orang-orang tuh berpikiran mindsetnya terkait kesehatan itu nggak penting gitu. Zaman sekarang tuh banyak yang berpikiran seperti itu, bahwa kesehatan nggak penting, mereka makan seadanya, pola hidup nggak teratur, dan akhirnya mereka berobat mengeluarkan uang yang banyak. Seperti itu Ibu, tanpa ada jaminan kesehatan mereka gitu. Mungkin dari dokter bagaimana Ibu? Dokter yang melayani saya selama Ibu berobat ini ramah, baik, kayak seperti keluarga sendiri gitu. Keluarga sendiri. Ya, gimana Bu keluhannya sekarang? Apa keluhannya Bu sekarang? Ya, Ibu merasa termotivasi jadi untuk berobat tuh. Motivasi. Mereka tuh kayak istilahnya tuh memahami kita jadi apa yang kita inginkan tuh mereka benar-benar siap sedia itu. Mungkin dari segi. Apalagi kalau ada penyakit lain dari itu ditindaklanjuti langsung dikasih rujukan. Nanti Ibu periksa ke sini. Jadi kita tanpa kita minta, kita sudah dikasih petunjuk untuk berobat kemana gitu. Berarti mereka tuh udah benar-benar langsung ngasih paham dengan apa yang kita inginkan ini. Jadi kita misalkan ingin berobat kemana, langsung mereka mengasih direkomendasikan. Ntar ke sini ini saya kasih rujukan berobat ke sini. Langsung kita lanjutin ke sana gitu. Tanpa kita minta gitu. Oke, berarti kalau misalkan dari segi mungkin ada biaya tambahan itu? Nggak pernah. Apakah sering Ibu keluarkan, misalkan kayak kita mengambil obat itu Ibu sempat mengeluarkan biaya? Cuma sekali aja pernah, itu karena kendalanya begini. Waktu itu anak Ibu kan operasi usus buntu di sini di Surya Saudara. Terus waktu itu katanya tidak ada kamar.
Tidak ada kamar. Sesuai dengan kelas kita yang kelas 3 itu loh. Iya, katanya nggak ada gitu. Ibu bisa nanti saya kasih kelas yang lebih tinggi, tapi nanti ibu bayar selama perawatan, nanti ibu bayar 600.000 selama perawatan, itu pun kalau tidak ada penyakit yang lain yang di luar yang ditangani itu. Misalnya kan kita dalam perawatan usus buntu, selama masih jalurnya usus buntu itu kita kita cuma bayar 600.000 selama perawatan, selama rawat inap itu. Berarti kalau misalkan itu berarti kalau misalkan masih dalam satu jalur kayak masih penyakitnya usus buntu yang kita rawat itu tetap bayar 600.000. Kalau misalkan di luar penyakit itu misalkan mungkin ada tambahan. Ada tambahan lagi berarti Bu ya. Kebetulan waktu itu yang penyakitnya ya masih di jalur itu yang masih ditangani, tidak ada jalur lainnya tuh. Berarti masih tetap bayar 600.000 aja. Di scan, diagnosis lagi kembali seperti itu, dicek lagi kembali gitu Bu ya. Kayak dicari mungkin ada penyakit lainnya itu seperti gitu nih Bu ya. Menurut pendapat Ibu sendiri nih terkait iuran BPJS Kesehatan itu, menurut Ibu itu nominalnya itu? Enggak, menurut Ibu jauh di bawah, lebih murah. Soalnya dibanding kita berobat dengan harga yang sebegitu tinggi, dengan biaya operasi yang begitu tinggi, dengan biaya yang cuma sekedarnya itu cuma 35.000, itu kan sudah sangat jauh di bawah. Berarti kan udah dibantu sekali itu dari pusat. Berarti nominalnya enggak membebankan masih bisa kita usahakan gitu. Apalagi sekarang kan udah dari bantuan pemerintah juga kan membantu untuk biaya dari Ibu sendiri kan APBN itu ya. Udah benar-benar nggak bayar kan. Ibu nggak tahu kalau itu dari biaya APBN, kalau nggak di-scan gitu nggak tahu Ibu. Betul itu. Saya kira tanggungan dari pemerintah APBD Kabupaten Bandungnya. Jadi di kami kan ada programnya namanya PBI, penerima bantuan iuran. Itu dari pemerintah yang membantu untuk membayar iurannya. Kalau begitu saya benar-benar berterima kasih untuk pemerintahan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Jadi ada ajakan mungkin dari Ibu motivasi terkait program JKN dari segi pelayanan dari dokternya, dari setiap fasilitas kesehatan untuk masyarakat yang masih tidak peduli dengan kesehatan. Mungkin dari Ibu ada ajakan? Saya secara pribadi ingin menganjurkan supaya semua masyarakat lapisan bawah walaupun sampai ke atas itu ikut program yang diadakan oleh pemerintah berupa BPJS, karena selama ini saya merasa benar-benar dibantu, apalagi dengan tidak punya pekerjaan seperti sekarang. Itu program BPJS itu benar-benar manfaatnya kita rasakan selama ini. Jadi kita anjurkan supaya masyarakat semuanya di seluruh Indonesia ini ikut program pemerintah ini yang benar-benar manfaatnya itu kita rasakan selama ini. Berarti benar-benar terjamin untuk kesehatan. Untuk kesehatan kita bisa dijamin. Baik Ibu, mungkin itu aja dari kami, dari saya BPJS Kesehatan selaku tim komunikasi yang meminta waktu Ibu terkait pembuatan video ini. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama, terima kasih. Selamat pagi Ibu.